Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilal rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu as-safihuna 'ala Allahi syafaqah wa anna zalanna alla tahmila al-insu wal jinna 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fadaduhum rahaqa wa annahum zannu kama dhanantum allan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha mli'at harsan shadidan wa shuhba wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita berkumpul di madrasah kita untuk melanjutkan perjalanan kita dalam talabul ilm. Mudah-mudahan ini usaha yang dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan sedikit tentang 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah. Ditanyakan apa yang 6 itu hai Rasulullah? Kata beliau, iza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya maka kamu ucapkan salam kepadanya. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu maka kabulkan undangannya. Wa iza stansahaka fansahlahu. Jika dia meminta nasihat kepadamu maka berikan dia nasihat. Wa iza atasa fahamidallah fashammidhu. Jika dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah maka kamu doakan. Wa iza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka kamu jenguk. Wa iza mata fa'atbi'hu. Jika dia meninggal dunia maka antarkan jenazah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang muslim terhadap muslim yang lain mempunyai 6 hak. Ya, muslim yang dimaksud di sini semua orang muslim, baik muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun muslim yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tetap mendapatkan 6 hak ini, kecuali orang-orang yang melakukan dosa besar dan dosa besar tersebut mengeluarkannya dari agama Islam. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Bukan berarti hak seorang muslim terhadap muslim hanya 6. Banyak hak-hak saudara kita sama muslim yang lainnya. Tetapi disebutkan 6, maksudnya 6 perkara ini adalah perkara yang penting untuk kita laksanakan, untuk kita tunaikan kepada seorang muslim. Bukan berarti hak seorang muslim terhadap saudaranya sama muslim hanya 6 ini saja. Ada yang lain. Tetapi yang 6 ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Apa yang dimaksud dengan hak? Kata Rasulullah, hakul muslimi alal muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain. Yang dimaksud dengan hak yaitu adalah perkara yang seharusnya tidak kita tinggalkan. Perkara-perkara terhadap saudara kita sama muslim yang seharusnya tidak kita tinggalkan, semestinya kita kerjakan. Ada perkara-perkara dari yang 6 itu yang wajib untuk kita tunaikan kepada saudara kita sama muslim, dan ada yang hukumnya adalah mustahab. Mustahab artinya sunnah, ini dianjurkan untuk dikerjakan. Apa yang pertama? Iza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya maka kamu ucapkan salam kepadanya, yaitu apa? Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah, atau lebih lengkap lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam maknanya adalah kita mendoakan orang tersebut agar dia memperoleh keselamatan. Assalam maknanya selamat, yaitu keselamatan. Keselamatan dari mara bahaya, dari petaka, dari musibah, dari hal-hal yang mengganggu, yang menyakiti seorang muslim. Jadi kalau kita mengucapkan salam, maknanya adalah kita mendoakan saudara kita yang muslim tersebut agar dia selamat dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang merupakan bencana. Rasulullah SAW
dalam banyak hadis mengajarkan kepada kita agar kita ini sesering mungkin mengucapkan salam kepada saudara kita sama muslim. Kalau bertemu ya kita ucapkan salam, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan yang laki-laki. Di antaranya kata Rasulullah SAW, ya, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian semua beriman. Apa syarat masuk surga? Beriman kepada Allah SWT dan kepada rukun-rukun iman yang lain. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman ya sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, jika kalian lakukan maka kalian saling mencintai satu dengan yang lain sesama muslim. Yaitu apa? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Sering-sering mengucapkan salam kepada sesama muslim. Bertemu ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya, paling tidak seperti itu lafaznya. Assalamualaikum. Ya. Nah, siapa yang lebih utama untuk mengucapkan salam? Yang pertama apa? Ya, orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Orang yang berkendara kepada orang yang duduk, ya, pada orang yang duduk di suatu tempat. Kemudian yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Itulah yang lebih utama untuk memulai salam. Dan ini hendaknya dianjurkan. Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali datang ke Madinah, ya, diceritakan oleh Abdullah bin Salam apa yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah. Beliau hijrah ke Madinah, pesan pertama yang didengar oleh seorang sahabat yang dia berasal dari komunitas Yahudi, Abdullah bin Salam, dia lihat wajah Rasulullah SAW, dia teliti betul. Ternyata wajah Rasulullah itu bukanlah wajah seorang kazab, bukan wajah seorang pendusta. Ini benar-benar seorang nabi. Dan Abdullah bin Salam mendengar, ya, pesan pertama Rasulullah SAW kepada para sahabat yang ada di Madinah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Di antara yang dipesankan oleh Rasulullah SAW ketika baru pertama datang ke Madinah, apa di antaranya? Afsyus salam, tebarkan oleh kalian salam. Yani sampaikan salam, ucapkan salam kepada siapa saja. Jangan malas. Ini pahala yang besar, ya, dan merupakan hak seorang muslim. Kemudian hak yang kedua adalah memenuhi undangannya. Maksudnya di sini adalah undangan pernikahan. Jika seorang muslim menikah lalu dia mengundang kita, ya, untuk menghadiri walimahnya, walimah pernikahan, maka kita wajib untuk mendatanginya, ya. Kemudian yang ketiga, iza stansahaka fansahlahu. Jika dia meminta nasihat, maka kamu berikan nasihat. Memberi nasihat hukumnya sunnah, memberi nasihat hukumnya sunnah. Tetapi jika seorang muslim meminta kita untuk memberikan nasihat kepadanya, memberikan saran, memberikan pendapat, maka hukumnya wajib memberikan pendapat, ya, dan harus jujur dalam memberikan nasihat. Misalnya teman kita mau belajar di sekolah tertentu, ya, dan kita mungkin tahu informasi tentang sekolah itu, lalu dia meminta saran kepada kita, menurut kamu gimana sekolah itu? Maka kita harus memberikan nasihat sejelas-jelasnya. Tidak boleh bohong, tidak boleh, ya, berbohong kepada teman kita tersebut. Kalau ada yang baik kita katakan baik, ada yang kekurangannya kita sebutkan kekurangannya. Seperti itu seharusnya. Ada teman kita mau beli suatu barang yang dia perlukan dan kita tahu banyak informasi tentang barang tersebut. Misalnya, ya, dia bertanya bagaimana menurut anta atau anti barang ini, kita sebutkan, ya, kelebihan-kelebihannya dan kekurangannya sebatas yang kita ketahui. Harus jujur, ya, nggak boleh bohong, nggak boleh bohong supaya orang merugi dalam keputusannya melakukan atau membeli sesuatu. Ini adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ya, dia mau belajar sekolah mana, dia mau memilih pilihan tertentu, dia masuk jurusan tertentu misalnya dalam pendidikannya, dan kita tahu, berikan, ya, informasi yang sebaik-baik. Selanjutnya hak seorang muslim yang keempat adalah iza atasa fahamidallah fasyamidhu. Jika dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kamu doakan. Ini betapa indahnya adab Islam, ya. Selalu berupaya memberikan kebaikan kepada orang lain. Bersin itu adalah hal yang biasa, ya. Jika seorang bersin keluar berbagai macam penyakit dari tubuhnya, dan orang yang bersin harus menjaga adab juga, ya. Dia bersin dengan menutup, ya, hidungnya dengan telapak tangannya atau dengan pakaiannya supaya tidak nyebar kemana-mana. Tidak boleh orang bersin dia berpaling ke kanan dan ke kiri sehingga orang di
samping kanan dan kirinya juga mendapat penyakit, ini tidak boleh. Dan di antara adabnya juga dia harus mengecilkan suaranya. Jangan dia bersin menggelegar satu ruangan, ini nggak boleh. Ini adabnya kurang ya. Nah, kalau dia bersin, maka dia sehendaknya mengucapkan alhamdulillah. Orang yang bersin hendaknya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Kata Rasulullah, "Iza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Jika seseorang bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena ini nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kemudian orang yang di samping kanan kirinya, teman-temannya yang ada di dekatnya, dia membalas ya ucapan tersebut. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang ada di sekitarnya mengucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Ya, semoga Allah merahmati. Nah, lihat indahnya agama kita, agama Islam ini. Orang bersin, tidak ada dalam agama lain ajar seperti ini. Dia bersin, ya kemudian dia ucapkan alhamdulillah, maka yang ada di sekelilingnya mengatakan yarhamukallah. Dia mendoakan semoga orang yang bersin ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin tadi membalas doa dari saudaranya yang memohonkan rahmat untuknya. Apa dia ucapkan? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kamu hidayah dan Allah ya memperbaiki hati kamu, membersihkan hati kamu. Ini luar biasa yang harus ya kita terapkan dalam kehidupan kita ini dan kita biasakan. Teman kita bersin dan kita juga sering bersin. Apa yang harusnya kita ucapkan? Alhamdulillah, atau lebih lengkap lagi alhamdulillahirabbil alamin. Lalu teman-teman yang ada di sekitar kita mengucapkan yarhamukumullah. Semoga Allah mengasihi kamu. Yarhamukallah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Kemudian ya yang tadi bersin dia membalas lagi. Karena dalam agama kita kalau ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang setimpal atau yang lebih baik. Fa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana bi farudduha bi ahsana minha. Ya. Kalau ada orang yang memberikan suatu penghormatan kepadamu, maka balas ya dengan yang faruddu misliha atau ahsana minha. Ya. Nah, balas dengan yang setimpal ataupun yang lebih baik. Apa yang kita ucapkan kepada teman tadi yang sudah mendoakan kita? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kalian petunjuk. Ya, bukankah petunjuk itu yang senantiasa kita mohon dalam solat kita? Sebanyak 17 kali dalam sehari semalam selalu kita mohonkan ya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya. Ya, ini adalah suatu ajaran yang sangat besar. Ya. Kemudian adab yang kelima, iza marida fa'udhu. Kalau dia sakit kamu jenguk. Ada teman kita sakit 2 hari 3 hari misalnya enggak kelihatan, maka kita jenguk ya. Rasulullah SAW senantiasa mewasiatkan agar menjenguk orang yang sakit ya, supaya hatinya gembira. Supaya hatinya gembira dan dia ya mudah untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit tidak semua bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa penyakit ya. Kalau dijenguk maka dia akan lapang dada hatinya untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya berupa penyakit. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menjenguk orang yang sakit. Kata Rasulullah SAW, ya, at'imul ja'i' wa'udul marid wa fakkul 'ani. Berikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ya, jenguk orang yang sakit dan bebaskan tawanan. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita di antaranya untuk menjenguk orang yang sakit. Udul marid, ya jenguklah orang yang sakit, hibur dia. Dan menjenguk orang yang sakit itu manfaatnya luar biasa. Ya, kita dapat pahala yang besar. Kita juga ingat dengan nikmat kesehatan yang sedang kita rasakan. Ya, alhamdulillah kita sehat. Dan kapan kita mengerti dan menyadari nikmat sehat ini? Ketika kita lihat orang sakit, di situ kita lihat, oh ternyata kesehatan yang kita nikmati dari Allah SWT itu adalah hal yang sangat mahal. Dan ya bagi orang yang sakit pun penyakit itu bermanfaat baginya. Kalau kita sedang menderita suatu penyakit, jangan kita menyangka bahwa penyakit itu buruk bagi kita. Dia adalah suatu kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika zikrallah. Ya, suatu musibah yang membuatmu bertaubat kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jenguk orang sakit harus diperhatikan
beberapa hal yang penting. Cari waktu yang tepat, nggak boleh lama-lama ya di tempat orang yang sakit tersebut, kecuali kalau dia suka. Doakan dia, ya, hibur dia, ingatkan dia supaya sholat, ya, ingatkan dia bahwa setiap penyakit itu adalah penebus dosa dan seterusnya. Kemudian juga hak yang keenam adalah jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, ini bagi laki-laki ya, maka diantarkan ke kuburannya. Ya, ini adalah di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iza mata fa'atbi'hu. Jika dia meninggal, maka antarkan ke kuburannya. Rasulullah SAW bersabda, man shalla ala janazatin falahu qirat. Orang yang ikut mensalatkan jenazah, dia mendapatkan pahala 1 qirat. Nanti dijelaskan apa itu 1 qirat. Wa man intazaraha hatta tuda'a fil lahdi falahu qiratan. Dan orang yang menunggu jenazah sampai dimasukkan ke liang lahat, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Ya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Maka beliau mengatakan mislul jabalainil azimain. Pahala seperti 2 buah gunung yang besar. Ya. Orang yang ikut mensalatkan jenazah, terkadang kita di masjid ada jenazah, ya kalian juga harus berusaha, kita semua berusaha untuk ikut mensalatkan. Pahalanya besar dan juga merupakan hak seorang muslim atas kita yang masih hidup ya. Apa pahalanya? Mensalatkan jenazah seorang muslim, dia yang mensalatkan ini dapat pahala 1 qirat, yaitu seperti pahala seperti gunung yang sangat besar. Kalau sampai ke kuburannya kita antarkan dan kita tunggu sampai dia dimasukkan ke lahatnya, maka pahalanya ya 2 qirat. Oleh sebab itu kita mesti ya berusaha untuk memperoleh pahala-pahala yang besar ini. Ya, kita akan bergaul dengan masyarakat ya dalam kehidupan kita ini. Kita nggak bisa melepaskan diri dari masyarakat. Dan hak-hak itu kalau kita tunaikan, maka kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita tidak menunaikan, maka akan timbul berbagai macam masalah dalam kehidupan kita ini. Nah, demikian nasihat-nasihat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, tetap bersemangat belajar, apalagi sebentar lagi kita akan mengikuti ujian ya, ujian akhir TAT. Jadi tetap semangat, jangan sampai lalai, jangan sampai malas, jangan sampai disibukkan oleh hal-hal lain, terutama handphone ya. Fokus pada pendidikan kalian. Ini masa-masa kalian belajar. Jangan sampai ya kalian ya lalai dari tugas yang pertama. Jangan sampai nggak dapat ilmu di sini. Ibnul Qayyim mengatakan faminal ghabawati an tadillat tariq wa qad qarubal manzil. Kata Ibnul Qayyim, suatu hal yang merupakan sangat kebodohan, suatu hal yang merupakan kebodohan, an tadillat tariq wa qad qarubal manzil. Kalau kamu masih tersasar sedangkan rumah yang kamu tuju sudah dekat. Maksudnya paham? Ya. Ketika kita sudah berada di suatu tempat dan tempat tersebut ya sudah kita temukan, di tempat tersebut kita seharusnya bisa memperoleh apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, lalu kita nggak peroleh, sementara apa yang kita inginkan ada di situ, maka kita termasuk orang yang bodoh. Faminal qabawati an tadillat tariq wa qad qarubal manzil. Sebuah kebodohan jika kamu masih tersasar, tersesat, sementara apa yang kamu tuju sudah dekat. Jangan sia-siakan kesempatan kalian di sini. Ini adalah masa yang paling ya penting bagi kalian untuk talabil ilm, untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.